Kami dari kelas 12 1 ingin menjelaskan tentang gerakan PKI di Madiun dan beberapa tokoh yang mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Alfira, absen 2. Nama saya Anissa Zikra, absen 5. Nama saya Nisa Oktavina Rihan, absen 6. Saya Nadira Novia Putri, absen 26. Perkenalkan, saya Salsa Salila, absen 34. Perkenalkan, nama saya Tiara Zaira, absen 35. Yang pertama ada latar belakang PKI di Madiun, yaitu kekecewaan akibat hasil perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda serta rasionalisasi jumlah prajurit TNI. Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948. Pemberontakan ini diakibatkan oleh kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI. Awalnya, gerakan pemberontakan PKI Madiun ini dimulai pada tanggal 18 September 1900. Gerakan yang dilakukan PKI Madiun. Awalnya, gerakan pemberontakan PKI Madiun dimulai pada tanggal 18 September 1948 pada pukul 3 dini hari dengan suara tembakan pistol sebanyak 3 kali. Selanjutnya, para pasukan PKI mulai bergerak menguasai seluruh kota Madiun dan melakukan pendudukan kantor-kantor penting seperti kantor pos, kantor gedung bank, kantor telepon, kantor radio, dan kantor polisi. Kemudian, para pemberontak mengibarkan bendera merah di depan balai kota dan menjadikan Madiun sebagai titik untuk menguasai Indonesia. Proses peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. 17 Januari, persetujuan Renville ditandatangani kedua pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda, di bawah kesaksian anggota Komisi 3 Negara. 27 Februari, pemerintah melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi rera tentara, dan pada tanggal 27 Februari, dibentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Solo. Dengan demikian, orang-orang komunis berhasil menyatukan diri dalam wadah FDR di bawah pimpinan PKI. Pada tanggal 4 Mei, sebagai reaksi dari RERA, dikeluarkan peraturan presiden yang menegaskan tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi. 15 Mei, TNI Masyarakat dibubarkan secara resmi. 31 Mei, diadakan pertemuan Hatta dengan Masyumi, PNI, Partai Sosialis, PSI, PKI, PBI, GPI, BKRI, Parkindo, dan Partai Katolik untuk menyusun suatu program nasional. Pada tanggal 27 Juli, pemerintah membicarakan dan menyetujui program nasional. 11 Agustus, setelah kembali dari Rusia, Musso memimpin FDR atau PKI. Kemudian pada tanggal 5 Septembernya, Musso dan PKI menyerukan agar Republik Indonesia berkiblat ke Uni Soviet. Kemudian, pada tanggal 19 September, Soekarno menyerukan rakyat Indonesia untuk memilih antara Musso atau Soekarno-Hatta. Akhirnya, perang pecah di Madiun dan PKI berhasil merebut Madiun. 11 hari kemudian, pada tanggal 30 September, Panglima Sudirman mengumumkan bahwa TNI berhasil merebut Madiun. Pada tanggal 31 Oktober, Musso mati ditembak dan Sumadi. Pada akhir November, seluruh pimpinan PKI Musso berhasil dibunuh dan ditangkap, seluruh daerah yang dikuasai PKI direbut. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto secara resmi melarang PKI. Namun, ternyata masih terdapat persembunyian terakhir PKI di Blitar yang akhirnya berhasil diserang dan dihancurkan oleh TNI pada pertengahan tahun 1968. Lalu pada tahun 1968 hingga 1988, sepanjang Orde Baru secara resmi PKI dan seluruh mental organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan dasar Tab MPRS nomor 25 tahun 1996. Yang pertama, tokoh pertama ada Sultan Syahrir. Nama lahirnya Sultan Syahrir. Lahir
pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 9 April 1966 pada umur 57 tahun di Zurich, Swiss. Profesinya adalah politikus. Pasangannya adalah Maria Ducete dan Siti Wahyuna. Lalu, di segi pendidikan ya, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, Syahrir bersama para pejuang lainnya sudah aktif berpolitik sejak dari bangku sekolah menengah yang saat itu tergabung dalam Himpunan Pemuda Nasional. Sejak saat itulah ia banyak menulis dan berpidato menyadarkan bangsanya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kegiatan politik yang dilakukannya telah menyebabkan Syahrir bersama Hatta dibuang ke Boven di Goel, Papua. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani hukuman selama 6 tahun. Ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan tentara sekutu, mereka mendengar kabar itu melalui radio luar negeri. Kabar itu diteruskannya kepada Hatta sambil ia menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Kemudian, kelompok Syahrir setelah mengetahui Jepang telah menyerah kepada sekutu, mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan kelompok Syahrir telah siap untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai dukungan rakyat. Usulan itu tidak dapat tanggapan sebab Soekarno dan Hatta belum menerima kabar itu dari Jepang. Menurut rencana proklamasi akan dilakukan pada tanggal 24 September 1945 sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Setelah kemerdekaan, Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama RI. Periode 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Tokoh yang kedua yaitu I Gusti Ngurah Rai. Beliau lahir dengan nama I Gusti Ngurah Rai, lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Bandung, Bali, Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 20 November 1946 pada saat beliau berumur 29 tahun di Marga, Tabanan, Bali, Indonesia. Perang atau pertempuran yang pernah beliau ikuti salah satunya adalah pertempuran Margarana. Beliau memiliki pasangan bernama Desak Putukari. I Gusti Ngurah Rai memulai pendidikannya di HIS yang ada di Bali. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Mulo. Mulo itu pendidikan setingkat dengan sekolah lanjut tingkat pertama yang ada di Malang pada saat itu. Lalu beliau masuk ke dalam ilmu kemiliteran yang ada di Prayoda, Bali. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Coro yang ada di Magelang. Berkat kecerdasannya, beliau sempat menjadi salah satu indra sekutu yang ada di Bali serta Lombok. Lalu Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai memiliki sebuah pasukan yang bernama Ciung Wanara. Pasukan ini memiliki tugas pertempuran terakhir yaitu pada pertempuran Puputan Margarana. Puputan itu sendiri berarti habis-habisan dan Margarana berarti di marga. Nah, marga itu adalah desa atau ibu kota di Kecamatan Posok, Kabupaten Tabanan, Bali.